Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lailatul Muawana, NIM 0451688284. Studi Filsafat Ilmu, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari UPJJ UT Malang. Tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Latar belakang filsafat ilmu sebagai pengawas memperkuat ilmu pendidikan. Kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu yaitu bertindak sebagai pondasi intelektual yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki landasan, logika, dan etika yang kokoh. Hubungan antara keduanya bersifat simbiotik, yaitu memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat memberikan arah, sementara praktek pendidikan memberikan data empiris untuk pengembangan teori. Poin A, bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai pegawai integritas akademik ilmu pendidikan melalui 3 dimensi utama, yaitu 1. Eksistensi, yaitu keberadaan. 2. Keilmiahan, yang ketiga nilai dan moral. Yang pertama, eksistensi atau keberadaan, yaitu menegaskan bahwa ilmu pendidikan adalah disiplin mandiri yang memiliki objek kajian unik, yaitu fenomena manusia dalam situasi pendidikan, bukan sekedar cabang dari psikologi atau sosiologi. Sedangkan nomor 2 yaitu keilmiahan, yaitu memastikan metode yang digunakan dalam riset pendidikan seperti eksperimen, kelas atau studi kuantitatif memenuhi standar validitas, objektivitas, dan reliabilitas ilmiah. Yang nomor 3 yaitu nilai-nilai dan moral, yaitu mengarahkan pendidikan agar tidak sekedar menjadi transfer informasi, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas melalui pertimbangan etis yang matang. Yaitu poin B, bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya objek kajian filsafat, melainkan laboratorium hidup bagi filsafat ilmu itu sendiri. 1. Yaitu validasi teori. Yang kedua, dinamika baru. Validasi teori yaitu ketika sebuah metode pendidikan berhasil menciptakan manusia yang kritis dan bijaksana. Hal ini membuktikan bahwa teori-teori epistemologi yang mendasarinya valid. Sedangkan yang nomor 2, dinamika baru. Tantangan baru dalam pendidikan seperti digitalisasi atau kecerdasan buatan memaksa filsafat ilmu untuk merumuskan ulang teori tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan di era modern. Selanjutnya yaitu poin C, mengenai filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena kemampuannya membedah persoalan pendidikan hingga ke akarnya menggunakan 3 pilar, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, dan yang ketiga yaitu aksiologi. Yang pertama, ontologi. Mempertanyakan apa hakikat pendidikan, apakah pendidikan itu proses pembebasan, pendisiplinan, atau sekedar persiapan kerja. Yang kedua, epistemologi, yaitu mempertanyakan bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, apakah melalui hafalan, behaviorisme, atau konstruksi mandiri oleh siswa, yaitu konstruktivisme. Yang ketiga yaitu aksiologi. Mempertanyakan untuk apa ilmu pendidikan digunakan, bagaimana nilai-nilai etika dan estetika diintegrasikan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi manusia. Saya akan memberikan contoh konkret penerapan. Kebijakan kurikulum merdeka, secara ontologis, kebijakan ini memandang siswa sebagai subjek yang memiliki potensi unik. Humanisme secara epistemologi, yaitu pembelajaran dilakukan melalui proyek P5 untuk membangun pemahaman yang aktif. Selanjutnya, proses pembelajaran menggunakan metode Sokratis, metode di kelas.
Guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Ini adalah penerapan epistemologi yang menekankan pada proses berpikir daripada hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu penilaian atau assessment. Pergeseran dari ujian pilihan ganda ke penelitian portofolio mencerminkan perubahan aksiologis di mana keberadaan proses lebih dihargai daripada standarisasi nilai angka semata. Kesimpulan dari pemaparan materi di atas adalah filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena menjadi landasan berpikir yang memberikan arah logika dan nilai-nilai etis dalam proses pendidikan. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta tujuan pendidikan bagi kehidupan kemanusiaan. Selain itu, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang secara ilmiah, objektif, dan tetap berorientasi pada pembentukan karakter serta moral peserta didik. Hubungan antara filsafat dan pendidikan bersifat saling melengkapi, di mana filsafat memberikan dasar teoritis, sedangkan praktek pendidikan menjadi sarana pembentukan dan pengembangan teori tersebut. Demikian pemaparan presentasi dari saya sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.